Assalamualaikum, halo bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik dan fasilitas terbaik. Awal film kita melihat wanita cantik yang bernama Kendall. Dia sedang ngobrol dengan rekan kerjanya bernama Maggie. Kendall adalah seorang arsitek terkenal. Sekarang dia sedang menghadiri pembukaan restoran yang bangunannya adalah hasil desainnya. Ketika asik ngobrol, tiba-tiba ada kayu yang hampir nabrak kepalanya. Untung saja Kendall sempat menghindar. Oh, look out! I am so sorry. Sontak pria yang membawa kayu itu minta maaf. Kendall tidak mempermasalahkan itu. Sempat terjadi obrolan sebentar, Kendall menawarkan pria itu makan di restoran, namun pria itu menolak, sambil bilang bahwa dia hanya makan ikan hasil tangkapannya sendiri, lalu pergi meninggalkan Kendall dan Maggie. Maggie kemudian ngajak Kendall masuk ke dalam untuk menikmati hidangan yang disuguhkan pemilik restoran. Namun Maggie tidak bisa, dia harus pergi untuk menemui klien yang bernama Edward. Edward adalah pengusaha kelas atas. Dia memilih Kendall menjadi arsiteknya karena Kendall adalah arsitek terbaik di kota Setel. Kali ini dia meminta Kendall untuk mendesain restoran yang akan dia bangun 2 bulan lagi. Konsepnya modern dan klasik, enak dipandang pengunjung. Edward minta Kendall menyelesaikan proposalnya dalam waktu seminggu. Tentu saja Kendall menyanggupinya. Sepulangnya, Kendall menemui sang adik yang bernama Billy di restoran. Billy adalah seorang koki. Ketika ngobrol berdua, Kendall terlihat sibuk dengan ponselnya, sehingga Billy mengambil ponsel Kendall. Hey, I showdown. Di sini mereka ngobrol tentang sang ayah yang mau menjual kapal kesayangannya. Kendall menyayangkan niat sang ayah menjual kapal, karena kapal itu penuh kenangan. Billy menyarankan Kendall pulang ke rumah sang ayah sambil mencari inspirasi untuk menyelesaikan proposalnya itu. Kendall setuju, karena dia masih punya waktu 1 minggu. Proposal to Edward on Thursday, and then I could be there for. Singkat cerita, Kendall pulang ke kampung halamannya. Dia langsung pergi ke dermaga untuk menemui sang ayah yang sedang sibuk di kapal kesayangan. Sang ayah bahagia melihat putrinya pulang. Di sini Kendall bercerita tentang kerjaannya di kota. Dia sibuk mendesain restoran klien. Selain itu, mereka juga ngobrol tentang kapal yang akan dijual sang ayah kepada Ron. Kendall bertanya kepada sang ayah, mengapa dia tidak pergi ke laut? Sang ayah bilang dia kehabisan umpan. Dia pun meminta Kendall untuk membeli umpan di toko yang tidak jauh dari sana. Setiba di toko, pemilik toko yang bernama Benny bilang, umpannya sudah habis terjual, ada nelayan pendatang baru yang memborongnya. Kendall diminta menemui nelayan itu jika mau umpan darinya. Kendall pun pergi menemui nelayan yang dimaksud. Kendall kaget melihat nelayan itu ternyata pria yang kapan hari hampir menabrak kepalanya pakai kayu. Kendall langsung memperkenalkan diri, ternyata pria itu bernama Jeki. Jeki bertanya kepada Kendall, apa yang dilakukannya di sini? Kendall bilang bahwa, desa Mystic Bay adalah kampung halamannya. Jeki sudah beberapa bulan tinggal di sini untuk menangkap ikan. Baginya Mystic Bay sangat cocok untuk mengembangkan bisnisnya. Kendall pun menjelaskan tujuannya menghampiri Jeki. Dia ingin Jeki berbagi umpan dengan sang ayah yang bernama Lee. Namun Jeki menolak untuk berbagi, karena umpan yang dia punya juga tidak cukup untuk mancing besok hari. Apalagi Tuan Lee pasti tidak butuh pertolongannya, karena kapan hari Jeki pernah menawar kapal milik Tuan Lee, namun ditolak dengan tegas. Jeki kemudian pamit pergi. Ketika Kendall duduk di warung bersama sang ayah, datang seorang anak kecil bernama Ariel. Dia menjual kalung kerang untuk menggalang dana tim dayung. Tak lama kemudian datang Jeki menghampiri, ternyata Ariel adalah anak Jeki. Kendall heran, di mana-mana dia melihat Jeki. Ariel dan Jeki pun pergi meninggalkan Kendall. Di sini Tuan Lee, Kendall, dan Billy ngobrol tentang kapal yang akan sang ayah jual kepada Ron. Sang ayah bilang, Ron menawarkan harga terbaik, dan akan menggunakan kapalnya untuk suku cadang. Di sini Kendall baru tahu bahwa Ron membeli kapal milik keluarganya hanya untuk suku cadang. Kendall heran mengapa sang ayah tidak mau menjualnya kepada Jeki. Padahal Jeki akan menggunakan kapal itu untuk melaut,
bukan untuk suku cadang belaka. Billy bilang, sang ayah lebih percaya dengan orang yang dia kenal baik seperti Ron, sedangkan Jackie adalah pendatang baru yang sulit membaur dengan masyarakat. Billy meminta Kendall untuk mendekati Jackie dan mengajaknya berbaur dengan masyarakat supaya dia mendapat kepercayaan dari sang ayah. Walaupun sulit, tapi Kendall ingin mencobanya. Karena dia tidak mau kapal keluarga yang penuh kenangan hanya dijadikan suku cadang. Singkat cerita, besoknya Kendall menemui Jackie di kapalnya. Ketika melihat Jackie sedang mengikat tali, Kendall langsung membantunya. Namun Jackie meminta Kendall tidak membantunya, karena dia bisa melakukannya sendiri. Melihat sikap Jackie seperti itu, Kendall bilang bahwa Jackie tidak mungkin bisa berbaur dan akrab dengan masyarakat di sini, apalagi sikapnya tertutup seperti itu. Jackie tiba-tiba melepas ikatan tali kapalnya. Kendall akhirnya ikut mencari ikan bersama Jackie. Di dalam kapal ini, Kendall bertanya tentang penawaran Jackie untuk membeli kapal milik sang ayah. Kendall meminta Jackie mencoba melakukan penawaran lagi, namun Jackie tidak mau, karena Tuan Lee sudah menolaknya. Kendall menawarkan bantuan untuk menyentuh hati sang ayah. Penolakan Tuan Lee terjadi karena Jackie tidak bisa bergaul dengan komunitas nelayan di desa Mystic Bay. Jackie heran, apa untungnya Kendall membantunya? Kendall bilang, kapal itu sangat berharga baginya, kapal penuh kenangan. Dia tidak mau kapal itu dijual kepada Ron, dan diambil bagian tertentu. Kendall mau kapal itu selalu utuh dan digunakan untuk mencari ikan. Sama dengan yang Jackie rencanakan. Mendengar itu, Jackie pun bersedia merubah sikapnya. Sepulang dari menangkap ikan, Jackie dihampiri Ariel dan pelatih mendayungnya. Ariel mengajak sang ayah memasak hasil tangkapannya di rumah untuk makan malam. Dia juga meminta Kendall untuk hadir makan malam. Awalnya Kendall menolak, namun Ariel dan Jackie memaksa. More than enough food to share. I really should be going. Yay! There is just one. Malamnya Kendall datang ke rumah Jackie. Dia juga mengajak Billy dan sang ayah. Sambil menunggu sang ayah, Jackie berusaha menyiapkan tempat duduk. Dia masuk ke dalam dan Kendall mengikutinya. Di sini Kendall kaget melihat karya seni yang dibuat oleh Jackie. Kendall langsung berpikir bahwa orang-orang pasti bahagia apabila Jackie memberikan hasil kerajinan ini kepada penduduk Mystic Bay. Mendengar itu, Jackie pun setuju dengan rencana Kendall. Malam itu, mereka ngobrol hangat sambil menikmati kepiting masakan Billy. Di tengah asiknya ngobrol, tiba-tiba ponsel Kendall berbunyi. Edward menelpon. Edward tidak cocok dengan proposal yang Kendall kirim. Dia meminta Kendall merevisinya dan mengirimkannya besok. Karena Edward adalah klien penting, Kendall bersedia memenuhi permintaannya. Kendall pamit pergi, namun Jackie meminta izin untuk menemui Kendall esok hari demi membahas rencananya. Esoknya mereka bersepeda berdua untuk menemui pemilik toko roti, dan memberinya satu karya Jackie. Dia meminta pemilik toko itu untuk mengatakan hal yang positif tentang Jackie kepada Tuan Lee. Kini Kendall dan Jackie sudah tenang, mereka sudah mendapat satu pendukung, dan Kendall yakin berita kebaikan Jackie akan menyebar. Di sini Kendall meminta Jackie mencoba kembali memberitahu niatnya untuk membeli kapal Tuan Lee. Namun Jackie belum mau, dia masih nunggu waktu yang tepat. Jackie kembali bertanya, mengapa Kendall sampai bersedia menghabiskan waktu bersamanya hanya untuk merayu sang ayah. Kendall cerita bahwa, kapal milik sang ayah memiliki kenangan indah bersama almarhum sang ibu. Itu peninggalan satu-satunya, jadi dia tidak ingin kapal itu dijual kepada Ron, karena Ron hanya akan mengambil mesinnya saja. Jackie berjanji akan berusaha yang terbaik agar bisa meyakinkan Tuan Lee. Ketika nelpon Maggie untuk menanyakan tanggapan Tuan Edward tentang proposalnya. Maggie merasa Kendall berbeda dari sebelumnya. Dia mendengar suara Kendall lebih ceria dan bahagia. Kendall mengakui itu, karena selama dia pulang kampung, dia merasa ada sesuatu yang berubah. Kalau menurut admin sih, karena dia bertemu dengan Jackie, duda anak satu. Bagaimana tidak, setiap bertemu dengan Jackie, Kendall terpesona dan terlihat ceria. Hari itu, Kendall mengajari Jackie resep rahasia keluarganya untuk ikut kompetisi melawan Billy. Start with something classic and improve upon it. I'd say stay late, latte in an Oxford shirt. Every morning step and watch your lips, I'm thinking about your face. Alhamdulillah, rasanya tidak mengecewakan,
sang ayah juga memuji masakan Jeki. Dia bahkan menyarankan Jeki untuk membagikan masakannya kepada nelayan. Mereka setuju, dan langsung berangkat membagikannya. Di sini mereka ngobrol tentang festival tahunan yang sebentar lagi akan dimulai. Festival ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Mystic Bay. Jeki juga ikut berpartisipasi menjadi peserta dalam festival tahun ini. Sudah lama Jeki tidak ikut merayakan festival seperti ini, tepatnya sejak istrinya meninggal. Dia lebih fokus bagaimana membesarkan sang anak, sampai lupa menghibur dirinya sendiri. Oleh sebab itu dia pindah dari kota Portland ke kota Mystic Bay. Setelah itu, Kendall mengajak Jeki bertemu dengan ayahnya di kapal. Awalnya Jeki tidak yakin Tuan Lee akan menerimanya, namun ternyata Tuan Lee menyambut hangat kedatangan Jeki di kapalnya. Ketika ngobrol, Jeki pintar merebut hati Tuan Lee dengan memberikan pujian yang tulus. Tengah asik ngobrol, tiba-tiba telepon Kendall berdering. Tuan Edward menelponnya. Dia masih belum puas dengan hasil sketsa yang Kendall kirim. Tuan Edward minta direvisi kembali. Sebelum berpisah, Jeki berterima kasih kepada Kendall karena telah banyak membantunya. Jeki juga mengajak Kendall berlayar memancing ikan. Setelah Jeki pergi, Kendall meminta sang ayah mempertimbangkan penawaran Jeki untuk membeli kapal. Menurutnya Jeki adalah pembeli yang tepat, karena dia pasti akan merawat kapal yang dibelinya. Sang ayah tersenyum dan akan memikirkannya terlebih dahulu. Sekarang dia tahu bahwa Jeki ternyata lebih baik dari yang dia kira. Sorenya, Kendall ikut mancing bersama Jeki dan Ariel. Keep going. Keep going. Give it all you got. Good with that one. Hold it up for a picture. Okay, that one's going on. Malam itu, mereka berdua minum kopi bersama di sebuah kafe. Kendall terlihat sangat bahagia. Dia melihat Jeki memiliki kesamaan dengan sang ayah. Sedangkan di mata Jeki, Kendall cocok dengan Ariel. Ariel sangat menyukai Kendall. Kendall memuji Jeki karena telah menjadi ayah yang baik buat Ariel. Esoknya, Jeki menemui Tuan Lee di kapalnya. Maksud kedatangan Jeki adalah untuk mengajukan kembali tentang niatnya membeli kapal milik Tuan Lee. Tuan Lee bilang, kapal ini sangat berharga baginya, bukan hanya sebagai warisan, namun waktunya dihabiskan di sini, jadi begitu banyak kenangan dan pengalaman dari kapal ini. Tuan Lee menjualnya karena dia sudah tua dan ingin pensiun menjadi nelayan. Dia akan mempertimbangkan tawaran Jeki, karena Kendall menyukainya. Esoknya Jeki mengajak Kendall mancing di pulau yang tidak jauh dari dermaga. Kendall kagum dengan spot mancing di sini. Walaupun asli penduduk di Mystic Bay, namun Kendall belum pernah mancing di sini. Mereka berdua mancing dengan penuh sukacita, maklum Jeki membimbing tangan Kendall memegang joran. Melihat Kendall bahagia ketika mancing, Jeki meminta Kendall merubah bisnisnya. Jeki merasa beruntung bisa tinggal di Mystic Bay, dia senang tinggal di sini, karena ada gadis cantik yang baik hati seperti Kendall. Mendengar itu hati Kendall berbunga-bunga, hingga akhirnya mereka siap untuk bercumbu. Namun tiba-tiba ponsel Kendall berbunyi. Kendall dengan cepat mengambil ponselnya. Namun karena gugup, Jeki tanpa sengaja menyenggol tangan Kendall hingga ponselnya jatuh ke laut. Jeki minta maaf, Kendall tidak permasalahkan itu. Malam itu, ketika asik makan malam bersama sang ayah dan Billy, Jeki nelpon dan meminta bertemu dengan Kendall. Karena menyukai Jeki, Kendall dengan senang menerima ajakan Jeki. Setiba di rumah Jeki, mereka berdua ngobrol tentang festival, dan banyak hal, termasuk tentang kebaikan Kendall yang Jeki rasakan. Karena tadi sore gagal bercumbu, kali ini mereka mencoba kembali, namun tetap saja gagal, karena Ariel memanggil Jeki dari dalam kamar. Esoknya, Jeki dipanggil Tuan Lee. Tuan Lee ternyata memutuskan untuk menjual kapal kesayangannya kepada Jeki, walaupun harga yang ditawarkan Jeki lebih murah dibanding Ron. Namun Tuan Lee lebih memilih Jeki, karena dia tinggal di Mystic Bay, dan Tuan Lee yakin Jeki akan merawat kapalnya. Tak lama setelah itu Maggie datang mencari Kendall. Tuan Lee bilang Kendall ada di dermaga. Mereka pun pergi menuju dermaga. Ketika bertemu Kendall, Maggie bilang bahwa Edward masih tidak puas dengan hasil desain Kendall. Dia ingin bertemu langsung dengan Kendall. Setelah itu, sang ayah bilang bahwa dia sudah menjual kapalnya kepada Jeki. Kendall bahagia, namun Kendall sedikit sedih karena kapal yang sang ayah jual rusak karena badai. Jeki tidak masalah,
karena hanya terjadi sedikit kerusakan. Masalahnya tidak hanya itu. Benny bilang dekorasi acara festival untuk besok ada masalah, supplier salah kirim kayu yang mereka pesan. Kendall langsung mencarikan solusi, dia akan mendesain ulang dekor sesuai dengan bahan yang tersedia. Dia akan memanfaatkan keahlian Jeki sebagai pengrajin kayu. Semua setuju dengan ide Kendall. Setiba di rumah, Kendall tampak pusing dengan desain yang diminta Edward. Sudah beberapa kali desain yang dia kirim semua ditolak. Sekarang Kendall kehabisan ide. Di tengah kebuntuannya itu, Jeki datang membawa jangkar kapal karya tangannya sendiri. Dari jangkar ini, Kendall punya ide untuk melengkapi desainnya. Saking bahagianya, Kendall langsung memeluk Jeki. Mereka berdua hampir bercumbu. Namun Kendall meminta Jeki kembali mempersiapkan dekor untuk acara festival. Sedangkan Kendall melanjutkan desain yang diminta Tuan Edward. Singkat cerita, Kendall berhasil menyelesaikan karyanya dan langsung mengirimnya ke Edward. Secara sekilas, Edward suka dengan desain yang Kendall kirim, namun dia harus mengeceknya secara detail. Malam itu Kendall jalan-jalan di dermaga bersama sang ayah. Tanpa sengaja, mereka melihat Jeki ngobrol dengan Ron di atas kapal. Mereka ngomongin kapal yang rusak dan suku cadang. Di sini Kendall merasa kecewa, ternyata penilaiannya tentang Jeki selama ini salah. Ternyata Ron dan Jeki sama saja, membeli kapal milik sang ayah untuk dijadikan suku cadang. Kendall minta maaf kepada sang ayah. Dia merasa bersalah, karena dialah yang merekomendasikan Jeki dan meyakinkan sang ayah bahwa Jeki pria baik dan cocok membeli kapalnya. Namun sekarang dia tahu, Ron dan Jeki sama saja. Esoknya Maggie membawa berita gembira untuk Kendall. Tuan Edward sangat suka dengan hasil desain Kendall, dan dia bahkan meminta Kendall untuk mendesainkan restoran milik sahabatnya. Namun reaksi Kendall biasa saja, karena dia masih kecewa dengan Jeki. Ketika Jeki menghampirinya, Kendall juga bersikap dingin. Jeki tidak tahu apa yang membuat Kendall bersikap seperti itu. Waktunya pengumuman pemenang festival. Ariel terpilih menjadi nelayan terbaik untuk tahun ini. Sedangkan Billy menjadi juara lomba memasak. Ariel menyerahkan mahkota itu kepada Kendall, namun Kendall mengembalikannya kepada Ariel, karena Ariel pantas mendapatkan itu. Di akhir acara, Kendall bilang kepada Maggie, bahwa dia akan tetap tinggal di sini. Dia menolak tawaran Edward untuk mendesain restoran milik temannya. Kendall ingin merubah arah bisnisnya, dia ingin menjadi nelayan saja. Karena dia merasa bahagia ketika pergi memancing ikan dengan kapal. Sedangkan Maggie akan direkomendasikan Kendall kepada temannya yang sedang mencari arsitek junior. Esoknya Kendall menemui sang ayah di dermaga. Di sana dia melihat sang ayah menyerahkan kunci kepada Jeki. Kendall bertanya apa yang terjadi. Ternyata Jeki ngobrol dengan Ron bukan untuk menjual kapal yang dibelinya kepada Ron, melainkan untuk membeli bahan perbaikan kapal. Sebelumnya mereka sudah salah sangka kepada Jeki. Kini sang ayah mengakui bahwa Jeki orang baik, dan akan menjaga kapal yang dibelinya dengan baik pula. Ketika sang ayah pergi, mereka ngobrol berdua. Kendall berterima kasih kepada Jeki karena telah banyak membantunya. Begitu pula dengan Jeki. Jeki bilang dia melakukan ini semua karena Kendall. Kendall cerita bahwa dia menolak kembali ke kota. Dia akan menjadi nelayan di sini bersama Jeki. Mendengar itu Jeki bahagia dan mereka pun akhirnya bersama. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.